Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elidiana SPD, CGP Angkatan 8 Kota Binjai, SD Negeri 024809. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman rekan sejawat saya, yaitu Ibu Farida Hanum, guru kelas 4B. Nah, di sini kami akan melakukan pra-observasi. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan supervisi yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan tentang tujuan untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu tujuan pembelajaran yang ada di bab 1, yaitu mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Itu secara umum di bab 1. Dan tujuan pembelajaran di topik A, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Iya, berarti di bab 1 itu nanti siswa itu mampu ya Bu mengetahui bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsi dari tubuh tumbuhan. Oke. Pertanyaan kedua, dan bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu ingin lakukan nanti saat observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2, yaitu yang satu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Kalau di area pengembangan saya yang pengetahuan, yaitu siswa mampu dan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Dan di keterampilan, siswa mampu mendeskripsikan secara lisan hasil dari diskusi kelompok yang akan dibuat nanti. Oke, berarti ada 2 area pengembangan yang akan Ibu lakukan ya saat observasi nanti, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Oke, jadi rencana yang Ibu gunakan di dalam kelas memilih strategi apa tadi Bu? Strategi konvensional yang pertama dan yang kedua adalah diskusi. Ketika konvensional itu saya pilih agar anak-anak di kelas lebih paham tentang apa yang ingin disampaikan. Dan diskusi, kalau konvensional tadi kan berceramah, jadi tujuannya bisa dijelaskan di situ, apa itu, bagaimana dan sebagainya nanti. Diskusi saya pilih agar siswa bisa bertukar informasi bersama rekan satu grup atau satu kelompok serta rekan di luar kelompoknya, karena di situ mereka akan menjelaskan apa hasil dari kerja kelompoknya tadi. Nah, dan bagaimana media pembelajaran yang akan digunakan nanti di dalam kelas? Media pembelajarannya saya buat benda konkret, yaitu saya akan menempelkan tanaman kecil, tanaman yang berakar, yang ada unsur-unsur tubuh tumbuhannya, itu ditempel di papan tulis. Lalu anak-anak akan menjelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhannya tersebut. Lalu ada kertas soal bergambar supaya anak-anak juga lebih paham tentang bagian-bagian tumbuhan itu secara tertulis. Oke, ya, menarik sekali Bu. Nah, kira-kira kapan ini akan
melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, tanggal berapa, dan di jam berapa nantinya Bu? Di rencananya pembelajaran akan dilakukan di hari Senin tanggal 18 September 2023 Ya. Di les awal pukul 8 insya Allah. Oh, berarti akan dilaksanakan di tanggal 8 tadi ya? Tanggal 18 18 September ya. Oke. Di kelas berapa Ibu akan menampilkan nanti? Di kelas 4 Kelas 4B. Oke. Oke, nanti saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu, melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja nanti yang sudah terjadi dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu. Itu yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini, gambaran bagaimana saya akan melaksanakan observasi tadi, tentang tujuannya, tentang media yang akan saya bawa nanti. Semoga nanti siswa juga bisa mengetahui. Oke, ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi di kelas ya Bu, di tanggal 18 September ya Bu. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dia bilang, silakan doa kita. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum guru. Iya, Mak. Sekarang Ibu absen dulu. Ada nggak teman-teman yang hadir? Jadi bu. Ladies. Aira, Anisha, Bilkis, ladies, ladies sakit ya? Irka, Joas, Juan, Masmur, Gilang, Raffi, Rija, Putri, Nazila, Robi Atta, Amelia. Yang lalu kita sudah membahas tentang tumbuhan, ya, tumbuhan hijau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Sebelum Ibu kita membahas bagian tumbuhan yang nanti akan kita bahas ini, Ibu akan memberi tahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Ibu mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, di sini Ibu sudah membawa satu tumbuhan yang cukup lengkap.
berkembang? Iya. Nah, sebelum ada biji ini ada yang namanya buah. Di dalam buah ini ada biji. Buah ini apa? Untuk melindungi biji. Ya kan? Untuk melindungi biji. Selain itu buah juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sebagian pohon, sebagian tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di sini, di buah. Ya. Lalu di dalamnya ada biji. Biji untuk berkembang biak tadi kan. Nah, kalau buah untuk tempat cadangan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Sama, ada sebagian tempat cadangan makanannya itu di akar. Ya, contohnya apa yang di akar? Kentang, bengkoang, ya. Di batang juga ada tempat cadangan makanannya. Tebu ada. Nah, sekarang Ibu mau kalian lihat halaman 5. Buka bukunya halaman 5. Udah? Udah belum? Nah, sebelum itu supaya tidak stres, supaya tidak mengurangi ketegangan, coba berdiri dulu semuanya. Up. Udah? Kita breaking dulu.
aja ke sana. Kamu duduk. Ya. Oke, sudah? Nah, sekarang ibu mau untuk kalian satukan hasil yang tadi kalian dapat ke lembar kerja kelompok, ya. Siapa yang menulis? Tunggu dulu nak, Gabriel duduk dulu. Siapa yang menulis? Tunjuk satu temannya yang menulis untuk menjadi satu hasil tugas kelompok. Nah, sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Mulai dari sekarang, diskusikan. Ya. Sudah selesai? Sudah. Bang Irfan duduknya yang bagus. Nah, sudah berdiskusi. Tadi sudah mencari bahan. Lalu didiskusikan di kelompok masing-masing. Nah, sekarang ibu mau satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Tunjuk tangan. Ya, oke, Gilang ke depan. Baca, Bang. Isi bagian tumbuhan satu akar menyerap air dan mineral dari tanah sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan buah, daun, tempat terjadinya fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan, 3 batang sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, pengokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. 4. Bunga, tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat pengembang biakan tumbuhan sebagai penghasil biji. 5. Buah, untuk melindungi biji sebagai penyedia cadangan makanan, sumber makanan yang dapat dikonsumsi. Terima kasih Bang Gilang. Tepuk tangan. Nah, sekarang ibu mau kalian mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Oke ibu. Terima kasih Kak. Ayo lanjut. Kita kelompok Soeharto. Ada nggak kelompoknya tadi? Hasil diskusinya? Nah, sekarang aku mau kita bermain game. Sekarang kita akan bermain game. Temanya tetap sama, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, di sini ada huruf-huruf. Ya kan? Huruf-huruf. Silahkan dicari bagian-bagian tubuh tumbuhan yang ada di sini. Ya, nanti dicoret. Mana dia? Bisa? 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 Ibu mau? Nggak ibu yang tunjuk? Di tangan siapa yang mau? Gilang. Ada lagi yang mau? Ya Bu. Amel, Tobi. Ya tunggu sebentar, Gilang dulu. Gilang dapat kata? Iya, batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan tidak? Iya? Iya. Terima kasih ya Bang Gilang. Ada lagi Amel, tadi Amel. Amel akan mendapatkan mana?
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldiana CGP Angkatan 8 Kota Binjai SD Negeri 024869. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama guru kelas 4B Ibu Farida Hanum, dan saya juga ditemani oleh PT saya pengajar praktik Bu Larni. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kali ini saya akan mengobservasi yang Ibu Farida Hanum telah lakukan di kelas sebagai kegiatan supervisi akademik di pembelajaran dilakukan di kelas. Oke Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama di sini saya akan bertanya bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung yang Ibu lakukan. Perasaan saya senang, cukup baik juga berjalan, jadi disitu juga antusias dengan permainan game dan ice breaking yang dilakukan. Iya, berarti sangat menyenangkan ya Ibu. Bisa diceritakan kembali Bu, area perkembangan yang ada di dalam kelas dalam langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Di observasi yang lain yang sudah kita lakukan, area perkembangan itu ada di pengetahuan dan keterampilan. Jika langkah-langkah yang sudah dilakukan di area pengetahuan, anak-anak awalnya mendengarkan saya bercerita tentang tubuh tumbuhan dan fungsinya, aku ceramah sedikit supaya lebih orang lebih fokus. Lalu di situ anak-anak sudah mengetahui sedikit. Nah, setelah itu kita kan bisa melakukan stretching untuk supaya anak-anak tidak terlalu tegang belajar. Lalu anak-anak langkah berikutnya anak-anak mengerjakan tugas yang saya beri perlu di lingkungan luar kelas, yang saya beri di beberapa titik yang sudah yang awalnya dibutuhkan anak-anak agar anak mencari bersama-sama beberapa kelompoknya. Di situ juga pengetahuan anak-anak proses berpikirnya sudah mulai jalan. Dan setelah itu anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Di situ keterampilan anak-anak juga sudah mulai diasah. Keterampilan berkolaborasi bersama teman dan keterampilan menjelaskan juga hasil kelompok yang sudah dikerjakan itu dengan salah satu siswa yang ditunjuk oleh kelompoknya. Di situ keterampilan berbicara juga sudah, dan di pembelajaran itu pembelajaran terdiferensiasi juga sudah jalan. Menurut Ibu sejauh mana? Apa sih ini kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan observasi di kelas ini? Kendala yang saya hadapi adalah memfokuskan anak ketika mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi di sini kita butuh anak-anak supaya itu tidak tegang. Caranya bagaimana? Salah satunya bermain game. Kan di situ juga kemarin bermain game bersama saya dan anak-anak dengan game word wall. Itu anak-anak sudah mulai relax. Juga ada ice breaking yang saya buat sengaja di tengah pembelajaran supaya anak-anak bisa lebih fokus dan santai. Oke, berarti sudah kendala-kendala itu sudah bisa dialihkan dengan permainan game, speaking. Oke, kira-kira apa yang membuat mereka itu kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Untuk usia anak-anak di kelas 4 itu ego masing-masing untuk mencapai satu mufakat itu. Egonya masih ada. Jadi di
kelompok itu kan dia harus menekan ego. Nah di situ yang harus benar-benar kita perhatikan. Oke, iya mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ke depannya terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas ya Bu. Baik, yang dibandingkan dengan yang kemarin, saya tunggu nanti cita-cita Ibu apakah bisa direalisasikan kembali di kelas dengan teknik-teknik atau metode yang terbaru dari Ibu ya. Pertanyaannya yang terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Setelah melakukan observasi ini, kelihatannya pembelajarannya seperti ini menyenangkan ya. Pembelajaran yang berpusat pada anak, terdiferensiasi di kelas, dan ada beberapa game yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi kedepannya kemungkinan akan dilanjutkan tetapi dengan bidang studi yang lain. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti ke depannya akan dilakukan dan semakin membaik ya Bu. Oke, baiklah saya berikan kesempatan kepada Ibu kami untuk memberikan umpan balik terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi dan kegiatan observasi kelas yang dilakukan Ibu kami. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Eli, Ida. Jadi tadi saya sudah mengamati ada beberapa catatan yang saya buat memang. Jadi Bu Liliana ini sudah luar biasa ya. Jadi kita juga sudah melakukan tadi pas coaching Bu Liliana sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Nah, jadi tadi juga sudah menanyakan tujuan, area pengembangan yang tidak dicapai, sudah ditanyakan dalam pengetahuan keterampilannya juga. Sudah baik ya Bu ya. Jadi tadi juga udah diidentifikasi, ada melalui pertanyaan pada Ibu Ida. Tadi juga udah menjelaskan langkah-langkahnya, kemudian apa saja yang Ibu lakukan saat permasalahan yang dihadapi saat ini tersebut. Semuanya alhamdulillah sudah sangat baik. Jadi saat melakukan supervisi juga sudah sangat baik. Semua sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi kedepannya saya pasti berharap kegiatan seperti ini senantiasa berlanjut agar nanti pendidikan kita semakin lebih baik. Insya Allah. Jadi mungkin dari saya itu ya Ibu ya. Terima kasih ya Ibu atas umpan baliknya. Sama-sama ya. Oke, akhir rangkaian kegiatan sudah dilakukan dengan baik. Dari kegiatan percakapan pra observasi, observasi dan pasca observasi, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Laini sebagai PP saya di CGP Angkatan 8 dan Ibu Faridah Hanum sebagai rekan sejawat saya dalam melakukan observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.